Mantap guys. Ini enten. Dan cek. masalah. Ini. Enggak ada. Enggak ada. Apa apa nah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa qawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Al-Mukarram yang kita muliakan bersama-sama Abu Ya Kiai Haji Ahmad Hamzah dari Jakarta beserta rombongan dan juga pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Zakaria dan rekan-rekan alumni dan para santri hafiz-hafiz Al-Quran. Alhamdulillah pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kedatangan guru kita. Semoga keberkahan terlimpah kepada pondok kita dan kepada seluruh alumni. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru kita Kiai Haji Ahmad Hamzah, khusus untuk para alumni karena acara kita terakhir di sini, maka pada rekan-rekan alumni mohon dibawa pesan-pesan beliau ke tempat kita masing-masing. Dan kami mohon kepada mamanda kami pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran untuk memberikan sambutan sepatah kata dalam acara ini. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita semua telah diberi kesehatan dan kekuatan. Semoga apa yang kita lakukan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam bila kita sampaikan kepada besar kita Muhammad SAW. Yang kita hormati Kiai Haji Ahmad Hamzah, pengasuh Pondok Pesantren Darul Islah Jakarta beserta rombongan. Yang kami hormati para alumni
Darussalam yang hadir pada hari ini, dan santri tapis yang mulia yang kami sayangi. Pertama, kami ucapkan selamat datang kepada Pak Yai beserta rombongan di tempat kami yang sederhana ini. Sekilas dapat kami sampaikan adalah di mana Tahfidzul Quran ini baru berjalan lebih kurang 3 tahun sampai perasaan sekarang ini, yang tetap merupakan bagian daripada Pondok Pesantren Az-Zakaria. Pondok Pesantren Az-Zakaria merupakan berdiri pada tahun 2001 yang dirintis oleh almarhum Jenderal kami Kiai Haji Zakaria bin Haji Muhammad Zain, alumni Mekah Al-Mukarramah 1928. Dan kami merupakan generasi dan cucu daripada beliau yang telah membuka Panti Jompo pada tahun 1988, yang telah membuka pesantren pada tahun 2001, dan pada tahun awal tahun 2018 mulai membuka berbagian Tahfidzul Quran. Itu semua adalah perjuangan kita bersama untuk meningkat dan menunjukkan keberadaan kita, bahwasanya kita masih ada, bahwasanya kita masih kuat, bahwa kita masih bisa berbuat demi nusa dan bangsa dan agama kita ini. Namun semua itu butuh perjuangan, pengorbanan. Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan, tapi yang penting bagi kita bersama adalah keyakinan dan keikhlasan. Di mana kita sudah menemui itu, disitulah kita akan menemui ke jalan yang terbaik untuk kita bersama. Dan juga kepada Kiai Haji beserta rombongan, tentu pada hari ini dengan segala kekurangan, dengan segala apa yang dimiliki, jika ada salah dan hilapnya pada penyambutan ini, maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga kami mohon masukan, saran, sehingga kita sama-sama bisa mengembangkan agama di tempat kita masing-masing. Dan juga kepada para alumni yang hadir pada hari ini, merupakan generasi penerus daripada agama kita ini juga, dan bukan pengembang daripada Darul Islah di mana-mana. Dan alhamdulillah Darul Islah ini untuk Jambi sudah tidak menjadi heran lagi. Di mana-mana ceritanya ada. Nah, sampai jangkat, sampai tabir, sampai lain sebagainya. Dan wajahnya pun sudah ada yang wajah bapak-bapak, mungkin ada sudah wajah nenek-nenek, mungkin sudah alumni. Hah? Ada nenek alumni yang hadir hari ini? Hah? Belum, baru sebatas bapak-bapak. Nah, kan? Itu berarti sudah berkisar antara 40, 30, 40 tahun ke atas. Nah, ini berarti sudah cukup lama Darul Islah berkembang di Jambi ini. Tentu kami sebagai masyarakat Jambi banyak ribuan terima kasih kepada Pak Yai yang telah membina, mengasuh generasi Jambi di Jakarta, dan alhamdulillah telah berkembang di mana-mana. Nah, inilah sebuah hasil pencapaian yang telah kita sampaikan bersama-sama. Tentu semuanya itu kita mengharapkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekilas yang dapat kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Kami dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama mendengarkan dengan seksama, dan kita berusaha menampung semuanya pesan-pesan beliau. Mudah-mudahan kita bisa bawa pulang untuk mengembangkan pesantren kita dan majelis kita masing-masing. Kepada beliau kami berserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi yaksibu fi qulubil muridina laula taqwid Allah fayasuzuhum ila sabilis sa'ada allazi huwa al-iman wal ibadah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Anak-anakku sekalian, hadirin rahimakumullah.
bersama kita berada di tempat yang mulia, yaitu pondok pesantren Tahfiz. Ini dikatakan pesantren Bukit Tahfiz karena adanya di bukit. Mudir Ma'had Az-Zakaria Bapak Kiai Idham Maulid yang kami hormati, para alumni sekalian yang hadir pada kesempatan siang hari ini, marilah kita iringi majelis yang mulia ini dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia anugerah nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah, kemudahan, dan kita tempatkan, kita gunakan di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya kita tidak melupakan untuk selalu bersalawat dan salam yang kita tujukan, kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Pada hari ini adalah merupakan suatu nikmat yang besar Allah berikan kepada kita. Semata-mata Allah telah memberikan kekuatan. Pagi hari ini, hari yang keempat perjalanan musafir rombongan Pondok Pesantren Darul Islah Jakarta. Mungkin barangkali 5 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu sempat hadir, tidak terasa begitu cepat waktu dan dilewati, sehingga kalau kita tidak gunakan dan manfaatkan sebaik-baiknya itu, waktu itu bagaikan pedang. Al-waktu kasayfi illam taqtahu qata'at. Waktu itu bagaikan pedang, lebih tajam daripada pedang. Jika kau tidak gunakan memanfaatkan waktu itu untuk memotong atau sesuatu, maka waktu itu akan memenggal kalian. Artinya ini adalah suatu merupakan rasul mal, modal yang Allah berikan kepada kita untuk kita memperkaya diri, memperbanyak akan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan buat bekal kembali kita nanti di akhirat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan suatu anugerah nikmat yang besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini termasuk kelompok yang Allah nyatakan dalam firman-Nya, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Semoga kita ini adalah satu kelompok umatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada keinginan, kesungguhan, kemauan berbuat untuk menegakkan, mengajak orang-orang berbuat ma'ruf, dan kita mencegah, melarang orang-orang berbuat munkar. Dan semoga juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di dalam pernyataan ayat wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Semoga kita ini termasuk adalah umat, sekelompok komunitas yang selalu mengajak orang-orang di jalan Allah. Tidak ada suatu kemuliaan, keagungan, kebaikan, kemuliaan yang diperoleh oleh hamba manusia di muka bumi ini melainkan mengajak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diutusnya para rasul mulai awalul mursalin Nabi Nuh alaihissalam dan juga para rasul-rasulnya yang lain, mereka mempunyai tugas yang sama, menyampaikan risalah syariat Rasul kepada umatnya masing-masing untuk mengajak mereka beriman kepada Allah, tidak mensekutukan Allah, menyembah hanya kepada Allah. Dan para nabi dan rasul, mereka mengajak umatnya untuk bersujud kepada Allah. Rasul dan umatnya bersama-sama sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah merupakan sesuatu yang mengingatkan kita untuk meluruskan, menguatkan, menegakkan kita punya niat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tadi sudah ditekankan, apapun yang kita lakukan, sebesar, sebanyak, selama kita melakukan kebaikan, kalau semuanya tidak dikembalikan ikhlas karena Allah, itu akan sia-sia. Ikhlas adalah merupakan sesuatu hal yang pokok. Jika seorang hamba beriman, lantas dia beramal dengan ikhlas karena Allah, pasti dia tidak akan kecewa,
Tanda-tanda orang yang tidak ikhlas akan melakukan amal apapun bentuk namanya itu ibadah, pasti diakhiri dengan kecewa. Maka oleh karena itu keikhlasan ini sangat pokok yang mendampingi daripada setiap amal. Dikatakan al-amalu jismun ruhuhul ikhlas, mata faraqathu allati qiwamuha kana jussatan hamidatan la harakata fiha wala fa'idata. Yang dikatakan amal itu bagaikan jisim, jasad, tubuh. Ruhul ikhlas, rohnya yang dapat menghidupkan daripada jasad itu adalah ikhlas. Ikhlas apa berpisah dengan amal, mata farakathu yang merupakan pokok daripada kehidupan, sama dengan berpisahnya ikhlas dengan suatu amal, fala faidata, maka itu tidak akan ada bedanya. Jasad bagaimanapun tampannya, jasad bagaimanapun gagah dan kuatnya, tapi kalau tidak ada rohnya, maka hanya seonggok bangkai, tidak ada faedahnya dan tidak ada manfaatnya. Boleh banyak dia punya santri, boleh banyak dia punya jamaah, boleh besar di pesantrennya, kalau itu hanya sekedar kepentingan-kepentingan arah dan dunia, hanya dunia, itu akan sia-sia. Sesungguhnya apa yang kita lakukan itu tidak akhirnya memberikan manfaat pada perjuangan nanti. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pelajaran kepada kita. Dan apabila kita di dalam perjalanan kehidupan dakwah menyampaikan amanat Allah, dari ilmu yang kita dapati sekecil dan sedikit apapun, itu lebih baik kalau kita berikan memanfaatkan. Apalah artinya ilmu banyak, pandai, cerdas, menjadi orang alim, tapi kalau tidak bermanfaat akan sia-sia. Bagaimana caranya? Yaitu tidak lain, tanamkan keikhlasan, hiraukan apapun selagi Allah Subhanahu wa taala meredoi. Apa yang kita kerjakan, lakukanlah. Jangan dirusak hati kita, jangan dirusak amal kita karena kepentingan daripada kepentingan dunia. Petunjuk, anjuran, himbauan yang seperti ini kalian sudah dalami dalam beberapa kitab, baik petunjuk dalam kitab Ta'lim Muta'alim dan Sulukul Adabil Murid dan kitab-kitab yang lain. Sehingga pada waktu saat kita lupa, pada waktu saat kita dalam keadaan bimbang, buka lagi itu kita baca, supaya kita ingat, supaya kita tahu. Dengan demikian kalau sudah lurus niat, artinya dia berada di jalan yang benar, jalan yang lurus. Sejauh sepanjang apapun perjalanan kehidupan dakwah, berkhidmat dengan ilmu, tapi kalau sudah dari awal itu salah, maka dia akan sesat. Wa man akhta'a tariqa dhalla. Kalau sudah salah dari awalnya, semakin jauh melangkah, semakin banyak dia berbuat, maka semakin sesat ia. Dan itu banyak sekali yang terjadi, hal-hal yang seperti itu sekarang ini. Oleh karena itu kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan kepada orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama, bukan hanya khusus para mutakharrijin, para alumni Darul Islam, dan juga kepada yang lainnya, baik di sekitar daratan Jambi, Riau dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu kuatkanlah kalian kesatuan dan persatuan kalian. Dan ini tidak ada kepentingan apapun kalau kita ikhlas, karena semata-mata berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dikatakan al-ittihadu quwwatun wa tafarruqu du'fun. Kalau kita bersatu ini akan kuat, bercerai-berai, berpisah itu akan lemah. Tidak ada artinya satu batang, satu lembar daripada lidi kayu aren, tapi kalau dia bergabung maka bisa membersihkan kotoran sebanyak apapun, sampah sebanyak apapun. Nah begitu akan ringan dan akan mudah. Bagaimana? Maka semakin banyak berdiri taklim, semakin banyak berdiri pondok pesantren, itu semakin memberikan kemudahan bagi kita. Tidak ada timbul di dalam hati ini daripada sifat-sifat yang buruk. Ya, ada sifat-sifatnya hasud. Karena luar biasa setan itu mengganggu seseorang.
Mereka tidak ridho, itu setan, dan mereka berusaha, itu setan, yaitu merusak kita punya amal dengan segala cara tanpa disadari kita telah mengikuti kemauan setan, bukan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dengan beradanya pondok pesantren, dengan berdirinya taklim yang baru, yang merasa taklim atau pondok yang sebelumnya itu terganggu. Tidak. Maka pada waktu saat berdirinya pondok pesantren di Jakarta, ada beberapa pesantren lagi berikutnya daerah lingkungan sekitar RW 05 di Jakarta, khususnya di Buncit Raya. Ada yang menyampaikan, Pak Ustaz, ini mempunyai kesan kadang-kadang takut disaingin, yang memberitahukan ini takut. Maka saya katakan, kalau seandainya saya membersihkan satu halaman, ya, kotoran yang ada di sekitarnya, lantas ada seseorang itu membantu, saya berterima kasih telah membantu pekerjaan saya. Senang kan? Ya. Kalau mungkin saya kagak bakalan mampu ya membersihkan semua, mengajak orang. Sebab setiap orang itu kesenangannya itu beda-beda. Dia dapat ngaji ke guru ini belum tentu bisa ngaji ke tempat yang lain. Nah kalau seandainya dia tidak membuatnya, berapa banyak yang tidak kita kekapan, berapa banyak orang yang tidak datang sama kita. Ya. Nanti senangnya kemana? Yang penting mereka ngaji, mereka belajar. Dan tentunya ya nilai keutamaan, nilai kebaikan, catatan dari Allah Subhanahu wa taala bukan karena kita ngaji murid banyak. Belum tentu, bahkan fitnahnya lebih besar. Semakin banyak murid itu semakin bebannya semakin berat. Yang kalau enak itu muridnya cuma sedikit, 1, 2, 3, jangan banyak-banyak. Ya. Itu lebih aman. Sebab sombongnya kita susah. Ya, bangganya jadi susah kagak? Susah. Tapi kalau banyak ngajar kagak cuma pamer doang jadinya. Cuman nyuruh orang, cuma ngatur-ngatur aja. Jadi nggak bisa berbuat baik. Mungkin kalian pernah dengar ada satu pesantren ini, Abah Dumyati. Abah Dumyati bukan yang ada di Cadastari, Pandeglang. Ini di Cikupa, Pasar Kemis, Tangerang. Ya, sebab putra salah putranya yang baru saja pulang ke rahmatullah, Ajangan Uci itu kenal dengan saya, karena beliau juga pada waktu saat pesantren di Garut kresek dengan yaitu Kiai Mufti Hasbullah, putra dari Bapak Hasbullah. Pada zaman waktu saat orang tuanya nih Abu Yadum Yadi, banyak mutaharijin para alim yang keluar dari pondok pesantren tersebut. Salah satu di antara alumninya ini datang kepada gurunya Abu Yadum Yadi, yang mana dia sudah buka pondok tapi muridnya nggak banyak-banyak, nggak lewat dari 10, udah mulai 12 turun lagi jadi 9, 10 balik lagi, bertahun-tahun muridnya kagak banyak-banyak. Lantas nanya, ya tentunya pertanyaan ini yang menggambarkan kalau saya punya pesantren pengen muridnya banyak. Ya. Lantas dikatakan nasihatnya sangat sederhana. Ini kalian pengen punya murid banyak apa pengen ngajar? Ya. Kalian ini pengen punya santri banyak atau pengen ngajar? Ya, kalau pengen punya santri banyak gampang, cari duit banyak, bagiin ke orang, suruh masuk pesantren, selesai. Ya. Simpan aja sembako tiap hari itu kamu bagiin orang kampung banyak yang nyantren. Gampang. Kalian kalau ingin belajar dan kalau kalian ingin mengajar 10 pun ini kalian akan kenyang. Capek. Lamun siang pakai bahasa badai ngaos ya 10 oke warung. Paham deh? Ini kan kita mau ngajar kagak? Mau berkhidmat gak kepada Allah? Itu Rasulullah dalam pesantrennya, majelisnya itu kagak banyak, hanya beberapa orang sahabat aja. Cuman tidak terbentuk seperti sekarang formalnya kita, ada tulisan di pesantren, ada muridnya di santri. Sudah terbentuk tarbiyah luar biasa yang dibangun pendidikan pesantren oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berada di sekitar zawiyah, ya, masjid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kadang-kadang baru dikatakan pesantren kalau muridnya udah ratusan, udah ribuan. Kalau muridnya satu, pesantren juga sama. Ya, kita ngajar, kita ngaji. Ya, siapa? Supriyadi ya? Jangan kamu dikatakan laha ulai walaha ulai. Kesono kagak, sini kagak. Bena sama wal ard. Itu harus yakin. Nah begitu juga penyakitnya pada waktu saat setiap kali pertemuan
pertemuan majelis ya, kita ngadakan maulid ya. Waktu saat beberapa kali, Pak Ustadz gimana nih mau maulid nih, hujan ya, ayo hujan nggak apa-apa. Ntar jamaahnya sedikit, nggak apa-apa yang sedikit, yang penting kita tugas kita selesaikan dulu. Nanti mau muridnya, mau gurunya banyak, mau yang datang banyak, mau sedikit, yang penting ketika kita ini adalah laksanakan. Waduh, Pak Ustadz gimana nih? Sholat berjamaah orangnya sedikit, libur apa aja ya? Mau sholat jamaah itu orang mau banyak, mau sedikit, yang penting yang ada aja nih sholat berjamaah ini. Udah waktunya sholat, kita sholat. Jangan nungguin kalau orang banyak baru kita sholat. Lantas nggak jadilah batal. Nah begitu juga kalau majelis-majelis ilmu mau ngaji begitu, karena sedikit batal ngajinya libur. Kalau banyak baru semangat, malah itu kelihatan tuh nanti. Ya, ikhlasnya kita ini pada waktu saat sedikit. Sama nggak semangatnya waktu saat kita ngaji orang banyak? Kalau semangatnya sama itu ikhlas, kalau nggak beda ya itulah ukuran ikhlasnya, kurang lebihnya plus minusnya. Enak. Harus ditanamkan. Jangan mikir macam-macam, jangan mikir macam-macam. Ya, semua mempunyai suratan, nasib yang sama, yang berbeda-beda Allah berikan. Maka oleh karena itu sejarahnya perjalanan para rasul yang Allah utus dari awal sampai akhir baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mempunyai tarekah, mempunyai cara, mempunyai hasil secara nyatanya itu berbeda-beda. Ya kalau sudah bertahun-tahun ngajar nggak pernah lepas istiqomah, tapi muridnya tidak pernah banyak, orang anggap itu nggak maju-maju. Maju ukuran itu bangunannya mewah, lanahnya lebih luas, murid tambah banyak, belum tentu. Ya. Maka itu mungkin pesantren bagaikan lilin, bisa menerangin orang tapi diri sendiri terbakar. Tidak memberikan, boleh jadi memberikan manfaat kepada orang lain, tapi dia sendiri tidak mengamalkan apa yang ada disampaikan itu daripada ilmunya. Itu yang dari awal itu adalah kita sampaikan, kita amalkan ilmu yang ada kita ada. Insya Allah alangkah nikmatnya itu, alangkah bahagianya. Ya kalau demikian adanya, maka yang paling gagal menjadi rasul itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Dikasih kesempatan sama Allah dakwah 1000 tahun, kami muridnya, santrinya kurang dari 100. Kalau dipukul rata-rata itu 10 tahun dapat 1 santrinya. Nah gimana kalau seandainya kita buka pesantren 10 tahun baru dapat yang dari 1, tahun berikutnya 1, umur 60 tahun cuma 6 santrinya. Bubar gak? Jangan bubar, lakukanlah ya. Dikatakan ittaqullah mastata'tum. Ya. Bertakwa, berbuat itu selagi ada kesempatan, selagi ada kemampuan, lakukan. Jangan diam diri, lakukan sekuat-kuatnya, lakukan semampu-mampunya. Sebab kesempatan kita, waktu kita ini sangat terbatas. Orang bilang itu mepet. Ya untuk persiapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahan peluang yang Allah berikan kepada kita. Ya. Tidak ditentukan ukuran ilmu dan sebagainya. Apakah kita mau melakukannya? Sampaikan. Jika pada waktu saat perjalanan dan kita pengabdian kepada masyarakat di sana sini ada kekurangan, itulah pentingnya kita bersilaturahmi, itulah pentingnya kita bersama-sama. Ya, baru saja dikukuhkan ya, kemarin, yaitu tentang kepengurusan daripada ranting pengurus alumni Pondok Pesantren Darul Islah yang di sekitar Jambi bagian barat ini ya, yang bagian barat, baik itu yang berada di Kabupaten Merani, Kecamatan Tabir, dan termasuk di Bangkrung, Warapancung, dan yang lainnya. Itu hanya sekedar struktur. Ya ada ketuanya, ada bendaharanya, sekretarisnya, walaupun yang dikatakan sekretarisnya kagak hadir, nama bendaharanya cuma disebut doang namanya, mana dia orangnya ada. Ya, tapi itu adalah merupakan cuma catatan-catatan aja. Nah inilah yang kadang-kadang kita kurang pahami, kurang ngerti. Ya. Bahkan mereka para solehin ya sungguh sangat luar biasa, lebih menikmati, lebih nyaman dia berdekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu saat tidak tergantung orang sekitarnya. Lebih memilih yang namanya humul. Mungkin barangkali ini berapa banyak para teman-teman sekalian semuanya ada yang gak dikenal, bahkan dia selalu hadir tapi tidak menampakkan orang yang dikenal karena tidak punya pesantren. Ya mungkin yang lebih mulia kita nggak tahu karena dia humul, bukan kumuh ya. Humul lawannya masyhur ya, nggak dikenal di teman-temannya, di kalangan sekitarnya, tapi nanti di akhirat jadi masyhur.
Ada masyhur? Ada? Kadus itu mah. Nah itu yang penting kita masyhur di akhirat, mau di dunia mau masyhur mau kagak, mau masyhur mau udin ya terserah. Ya. Itu amal kita dari sekarang. Maka gunakan manfaatkan modal yang Allah kasih, ilmu waktu saat kita mondok. Dan sekarang jangan disesali, udah lewat masanya. Tuh, dulu kalau saya lebih rajin ya, kalau dulu disuruh rajin ogah, ya. Disuruh betah ya ogah. Kadang-kadang malesannya sekarang sudah terjauh semuanya. Saya ingat kesan pada waktu saat masa-masa waktu saat dalam pendidikan, waktu saat di pondok. Kalian sekarang kata guru waktu saat mondok, sepertinya kita tertekan waktu saat di pondok dengan aturan dan disiplin pondok, nggak boleh kemana-mana, harus tugas ini itu dan segala macam, sehingga ada kesan sebagian tuh santri, sebagian tulan, aku dipenjarakan di penjara suci. Waduh, aku dipenjarakan di penjara suci. Maka kalian dia boleh saja dilarang bertemu dengan orang tua untuk pulang karena bukan waktunya, dan ini dikasih tugas itu dan lain sebagainya. Kalian boleh sedih, boleh marah, boleh kesal, boleh benci kepada gurunya, boleh menangis, silakan. Nanti 10-20 tahun yang akan datang pasti kalian akan berterima kasih, ya. Bahkan terima kasih. Ini kadang-kadang aneh. Dulu waktu saat melanggar disiplin pondok, waktu saat dipukul malah takut. Nah sekarang malah minta, aneh. Nah, dulu dipukul ya karena itu memberikan ya karena darbu tadib, ya memukul karena pendidikan, bukan kesal karena saya, sampai setiap ampun mungkin salam seminggu tuh nggak lepas pasti kena pukulan tongkat dari ustaz, sehingga disiapkan kain lepis 2 lapis ya, dengan harapan bisa kebal. Caranya kebal bukan begitu, pakai baja. Ya, ini kadang-kadang ustadznya juga mau diakalin ini ya. Itu kan terasa waktu saat mau mukul kan digesek dulu ini. Nah, ini ada sesuatu hal nggak ini terselimut di dalamnya. Terasa, kamu nggak ngerti. Nah, ini nanti pukulannya lebih keras lagi nih. Sampai di mana nih jarak keluar sampai dengkul? Baru di betisnya dipukul. Beda. Ustadz nggak tahu. Bukan nggak tahu, ini udah 2-3 kali. Kalau yang pertama mungkin belum siap, tapi kalau sudah 2 kali 3 kali pasti dia udah siap ya untuk pertahanan, untuk benteng pertahanan supaya nggak jebol. Nah itu kisah sekarang jadi menarik, indah ya. Bukan berarti itu kiai tidak mampu, karena masa-masa pendidikan itu beda ya. Itu tamtama pendidikan dari akapri itu ya, kalau dimanjakan tuh abri silakan tidur, silakan enak. Mereka digembleng, digodok, lantas diberikan suatu disiplin, harus melakukan olah fisik dan lain sebagainya. Karena di situ dengan demikian mereka modal pada waktu nanti terjun menjadi prajurit ini mereka siap tempur, fisiknya kuat, mentalnya kuat. Nah begitu juga di pondok, prihatin di dalam tempat tidurnya, prihatin makannya, dan harus kuat dan harus banyak belajarnya. Nggak ada kalau setelah santai mondok, wah kamu seenak sekarang mondok. Dulu saya waktu saat mondok itu dikasih uang jajan setiap bulan 10 juta orang tua saya. Coba bayangkan. Nggak bisa cerita. Waktu saat di pondok itu saya ditempatkan oleh guru itu pakai AC dan fasilitas cukup. Saya mau belajar mau kagak nggak apa-apa gurunya. Nggak bisa cerita sama muridnya, ya nggak bisa. Dia berceritanya lagi prihatin. Ya, mungkin saya lupa. Nanti mungkin punya cerita kalian semuanya. Ada yang demam banget di pondok sakit, pulang sembuh, balik lagi pondok sakit lagi, sakit maning. Ya, ada aja. Nah, ini cuma saya cerita kesan waktu saat teman-teman waktu saat mondok. Saking rindu, saking pengen pulangnya, ya, minta izin sulit karena ketatnya luar biasa. Mau diakalin, mau dimana sudah pengalaman tuh gurunya. Akhirnya jebol juga tuh guru, ditipu sama muridnya dengan harapan bohong yang benar. Enggak ada bohong itu benar, tapi bohong itu salah. Ya. Mau kemana? Mau izin pulang Pak Ustadz. Diperiksa dulu, dilihat. Saya meriang, saya panas dingin. Enggak ada tanda-tanda, balik. Apa kamu sehat? Kok minta izin pulang? Pada waktu saat itu dilihat ada gurunya, pas waktu saat lagi di tempat
ia kerja. Nah, meminta izin pulang, insya Allah mudah-mudahan diizinin. Benar diizinin, gimana caranya? Sebelum datang ke guru, dia ke dapur dulu. Mukanya di atas kompor gini, panasin dulu. Biar panas, kalau udah panas, guru lagi, oh, ya Allah saya panas dingin, pengen panas, oh panas sebenarnya. Kamu pulang. Disuruh pulang, karena mukanya panas. Kenapa? Dekat kompor. Ada lagi, nenek, kakek, tetangga, bapak jadi korban. Minta izin kenapa kakek meninggal. Bapak meninggal, bapak wafat. Dulu kayak Syukran Bakmun itu pernah ketipu juga. Tapi terjawab alhamdulillah, jadi ilmu. Lah kenapa pada waktu saat ada santri, kalau sudah urusan keluarganya ada yang meninggal pasti udah nggak ada toleran lagi. Dapat izin, pulang. Cepat kamu, cepat. Ada apa? Action. Acting dulu, pulang ke rumah. Enggak taunya pada waktu saat sampai dia di kampungnya itu Pak Kiai itu ada undangan ke kampung itu. Enggak sengaja pas itu ada undangan ceramah di kampung itu persis. Pas waktu saat ketemu ditanya, adakah wali keluarga mulai si Fulan yang baru minta izin pulang? Ya kebetulan saya sendiri. Jadi itu kakeknya meninggal. Hah? Bapaknya kaget. Meninggal. Apakah benar sudah meninggal? Iya benar Pak Kiai sudah meninggal, cuma 20 tahun yang lalu. Dia kagak takut mau dosa sama gurunya, sama kiainya minta izin. Orang kakek saya meninggal, kan bilang. Maka waktu saat berikutnya kiainya itu tanya, setiap santri minta izin keluarga yang meninggal. Pak Isa, Pak Kiai minta izin, bapak saya meninggal. Kapan? Jangan udah 10 tahun, 20 tahun itu jadikan korban minta izin. Ini abror ilmu. Nanti kalau minta izin alasan keluarganya yang meninggal, tanya dulu. Kapan? Ya kalau sudah 10 tahun percuma aja. Tapi emang dia takut dosa juga sih. Ya, kalau saya bohong sama guru, ya nggak apa-apa yang udah meninggal siapa aja sebutin. Walaupun udah 10 tahun, bohong juga itu. Ya, itu namanya qauluhul haq wa iradatil batil. Nah ucapannya benar hak itu udah mati, tapi keinginan itu untuk berbuat batil, nipu ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu adalah merupakan ini setan menawarkan, menyodorkan, menyajikan kita ini perbuatan batil dengan kemasan yang halus dan hati-hati. Ya. Kita ceramah, balik, buka ini, buka itu segala macam, padahal kita sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan apa? Yaitu niatnya tadi yang melenceng, yang kagak benar. Maka setiap perjalanan hidup ada hal-hal yang kadang-kadang kita suka, ya kita senang, lakukanlah. Apakah itu demikian kita lakukan sekalian? Ya, untuk senantiasa itu menghubungkan, arti menguatkan tali silaturahim kalian itu semata-mata dengan harapan supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan ilmu kita dan Allah mudahkan urusan kita. Pakai filsafat itu semut. Ya, dengan kerjasamanya ia mencari makan bangkai kecoa, bangkai daripada cecak itu, walaupun dia mengangkutnya secara vertikal ke atas, karena kebersamaannya tubuhnya yang ringannya itu dapat mampu membawa beban yang besar bersama-sama. Dari kejauhan itu ada bangkai kecoa kok berjalan, nggak taunya di sekelilingnya itu ada semut, ya. Tapi awas hati-hati, ada semut yang suka ngomong doang, naik di atas ngatur, kagak mau ngangkat. Itu ada model begitu. Ayo maju, angkat, mau ngatur doang, kerjanya kagak. Ada nggak semut model begitu? Ya, tapi penting juga supaya jadi fitnah, ujian buat kita sekalian. Siapa yang berbuat ya? Assalamualaikum. Ya kalau kita berbuat itu yang untuk kita. Janganlah menjadikan halangan karena kemalasan orang lain atau tidak melakukan kebaikan orang lain lantas kita hentikan atau kita cemas untuk melakukan suatu kebaikan. Karena setiap itu wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Pada akhirnya nanti bahwa tidaklah seseorang itu dibalas oleh Allah melainkan pekerjaannya. Nah, sudah kalian alami waktu saat di pondok, ya kalau yang malas-malas mana, yang rajin-rajin benar. Baik urusan kebersihan, urusan belajar, urusan ini. Ada yang rajin-rajin, siang malam terus kerja. Tapi ada yang malas, yang rajin buang sampah, ada yang rajin bersihin sampah. Ada yang rajin makan, ada yang rajin masak. Di pondok, dia model-model begini nih. Model yang rajin yang baik-baik lah.
kan jadi cerita. Alhamdulillah di mana-mana. Nanti insya Allah ya, banyak sekali ya pembelajaran semuanya. Kita tidak pernah kecewa apapun yang kita alami. Ya. Dalam kita tahu diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan melakukan sesuatu hal yang bukan kapasitas kita. Jangan kita berintervensi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama urusan rezeki. Allah perintahkan supaya nyari doang. Urusan dapatnya belakangan. Kadang-kadang kita mau ngatur nih tahun begini kalau saya nyari itu banyak nanti akhirnya ada 15 ya. Dalam setiap pagi kita baca dalam ayat 7 itu ya, pertama ya, wala in sa'alta man khalaqas samawati wal arda la yakunullah wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqa Allahu yarzuquha, dan seterusnya dalam ayat 7. Itu semua jaminan Allah Subhanahu wa taala, yang kita cuma ikhtiar aja, usaha aja. Begitu juga baik berkenaan dengan materi pembangunan pondok, majelis, masjid, mushola dan sebagainya, atau perkembangan daripada perkembangan para santri. Yang paling terpenting kita berbuat dan berbuat. Walaupun satu ayat kita sampaikan jauh itu lebih agung, lebih mulia, dikarenakan Allah ridha apa yang kita kerjakan. Dibandingkan banyak kita berbuat menurut pandangan manusia terpuji dan mereka bergembira, tapi di hadapan Allah itu sia-sia, hanya mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita tidak pernah berkecewa, kita tidak pernah sedih, seluruhnya penuh dengan harapan dan semangat yang kuat, tidak pernah henti untuk berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian nanti kita akan merasakan buahnya. Sesungguhnya waktu saat di dunia ini hanya sekedar bercocok tanam, kita menanam kebaikan dimanapun, pada akhirnya nanti siapa yang memetik dari hasil tanamannya, dialah yang berbuat. Jangan jadi pemuda, jangan jadi generasi muda ini hanya bisa bercerita membanggakan daripada leluhurnya. La takul asli wa fasli fa inna aslul fatah ma hasala. Jangan kalian jadi pemuda hanya berbangga tak mau berbuat. Sekarang kalian apa yang kalian dapat berbuat? La takul asli, jangan menyambutkan ini dan itu sekalian tapi kalian tidak berbuat. Fa inna aslul fatama hasala. Sesungguhnya kualitas seorang pemuda itu apa yang diperoleh, yang didapat, yang dilakukan, itulah dia. Al-fadlu lil muhtadi wa inna ahsanal muhtadi. Kita harus jam madu ya. Karena kita generasi berikutnya, kita telah banyak belajar dari sana sini. Harusnya kita lebih pintar dan lebih pandai dan lebih banyak dan lebih besar lagi berbuat untuk agama yang dapat menggembirakan hati baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dengan segala lini kebaikan. Ya. Dengan demikian telah dicontohkan oleh para pendahulu. Dan kalau orang itu mencontoh suatu perbuatan sama dengan contohnya, yang kita bukan pencetus daripada suatu ide daripada kebaikannya itu, dikatakan orang itu gagal. Harus lebih bagus lagi karena sudah ada dasar sebagai acuan untuk berbuat baik. Oleh karena itu maka bersungguh-sungguh dan benar. Nah inilah pentingnya salah satu kita satu dengan yang lainnya saling bersilaturahmi. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan nasib kepada mereka itu yang tidak sama. Likulli syai'in matiyah. Setiap seseorang itu mempunyai kelebihan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Mungkin kapasitas ilmu dia kurang tapi yang lainnya Allah berikan. Apabila dipertemukan satu dengan yang lainnya menjadi sesuatu bentuk yang kekuatan yang sangat kokoh. Tapi kalau bercerai-berai maka dia akan kurang, bahkan hilang manfaatnya dari sesuatunya. Nah itulah yang salah satunya yang harus kita tanamkan. Mudah-mudahan setelah selesai ini lebih semangat lagi, lebih berkarya semata-mata. Itu yang saya katakan tadi di dalam pembukaan majelis. Alhamdulillahillazi yaksifu fi qulubil muridina law'atal iradah. Ini law'atal iradah, ada kemauannya nih. Ya, ada sesuatu yang gegeragat di hati ini, ada semangatnya nih. Jangan hampir hilang. Law'atal iradah. Seorang hamba yang telah Allah masukkan ke dalam hatinya itu langsung menggebu-gebu. Ya, ini kadang-kadang ya kayak paku, ya diketok baru jalan, dibiarin itu tetap aja. Itu mental atau malah diketok baru jalan, kan diketok. Ini kayaknya datang, usahanya datang semangat, tentang besok mendem lagi. Kayak paku, atau mentalnya kayak kerupuk, di dalam garing keluar ulat, lembek. Ini semangat ini, pas sampai rumah lemes lagi, kembali lagi ke habitatnya. Semangat lagi. Ya, makanya satu dengan yang lain itu saling mengisi, insya Allah akan menyempurnakan satu dengan yang lain.
Demikian pun apabila kalian mendapatkan kesulitan, wasawirhum bil amri, semuanya itu sudah ada bimbingannya, sudah ada petunjuknya, musyawarah. Maka terutama apabila ada di tengah masyarakat kita orang yang dituakan, orang pendahulu, hormati ya, dan muliakan mereka, bahkan minta pendapatnya, jadikanlah mereka orang tua sebagaimana nih al-mukarram di tempat ini. Nah itu dengan harapan mereka banyak pengalaman dan lebih dahulu semoga akan mengalir manfaatnya kepada kita sekalian. Dan terima kasih itu mungkin saja yang saya ingat, dan mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini akan memberikan manfaat yang besar. Mungkin ada beberapa waktu nanti kalian setelah ini bisa saling bicara. Kalau saya sampaikan nih, sudah beberapa alumni baik waktu saat pemilihan ke Tunggal segini juga banyak hal-hal yang dulu saya sampaikan dan sekarang menjadi kenyataan di pondok. Nggak kebayang ya, kagak kebayang waktu saat itu nanti kalau saya di pondok ini ya, umumnya tuh keluhan para santri itu gimana nanti kalau saya pulang pondok, nggak ada gelar, kagak ada usaha. Bagaimana tentang maisha saya? Maisha aja, manok cari maisha. Mana gimana nanti kalau saya ingin berkeluarga, apakah saya mampu ya memberikan nafkah kepada keluarga anak sini? Sekarang masya Allah, istrinya gemuk, anaknya banyak ya. Bukan contoh di sebelah kanan saya. Enggak kebayang ya, kurus juga ya kurus ya. Kalau kita tuh gimana kalau menginginkan orang lain itu kita anjarkan ke usaha Allah Subhanahu wa taala itu yakin ini. Jadi jangan terlalu yakin, pas-pas saja. Semoga itu bermanfaat ya. Pada akhirnya terima kasih telah menempatkan di tempat ini di Bukit Tahfiz ya, atas bimbingan orang tua kita Bapak Kiai Udah Hamudin. Nafanullah bi'ulumi fiddarin ya amin ya rabbal alamin ya. Kalian bersilaturahmi beberapa tempat juga, termasuk mungkin kalian ini cuma cerita aja dari sekian banyak cerita. Kalau saya ceritakan tentang lika-liku alumni yang udah jadi pesantren ini ya, saya nggak ceritakan yang sekian sini, nggak ceritakan bagaimana proses jadinya itu Sarifuddin atau si siapa lagi yang lainnya. Tapi ada salah satu mungkin dengar, ada yang pesantren yang paling pertama di Riau Tembilahan itu adalah Ustadz Yasir yang pertama kali. Mungkin kalian pernah kenal yang namanya Badrun. Itu kalau dia alumni Darul Rahman, tapi kalau setiap Sabtu Minggu adanya di Darul Islah, numpang makan. Pernah kenal nggak? Pernah tahu nggak? Itu sama-sama lebih awal tahun 2000-an. Ya. Jadi cuma di situ aja. Tapi alumni sekarang di pesantrennya apa? Udah 1000. Pada waktu 3 tahun yang lalu saya berkunjung baru 300. Sekarang kemarin saya yang terakhir ke sana, santrinya itu 1000 udah 1000. Cuma kerjanya gimana? Cuma Sabtu Minggu itu nanti ke Darul Islah. Ya karena prihatin nggak punya uang jajan, kemana jalan kaki dari Senopati Blok M sampai ke Darul Islah supaya makan puas. Itu Bang Hasan udah kenal banget. Nah itu udah tahu jangan kayak mintain, udah cari sendiri. Maka itu jadi cerita sambil yaitu mengawasi, artinya membimbing daripada para santri yang dari Tembilahan, yang dari Riau, dari Jambi yang mereka kirimkan. Ya alhamdulillah itu jadi. Ini salah satu saya angkat ke permukaan supaya kalian itu mengerti dan memahami. Satu, jangan jadi alasan kalian tidak berbuat di tengah masyarakat. Selagi kalian ada niat yang baik, insya Allah kalau dengan penuh kesungguhan pasti Allah kasih jalan, pasti. Ini salah satu kisah dari sekian banyak ini dari para alumni yang sudah mereka punya anak didik santri dan pesantren, termasuk yaitu Yasir Alapan. Ini awal-awal dia tidak dikenal di masyarakat. Ya. Kalau langsung mereka berkiprah masuk ke musola, masuk ke masjid, buka pesantren apalagi, ya, pasti akan mengalami kesulitan yang banyak. Tapi dia sibuk dengan sebagaimana masyarakat pada umumnya. Nah, untuk memenuhi keperluannya itu dia dagang angsuran, ya buah gerobak yang jual buahan sayuran, ya di mana sempat. Tapi terus yang namanya mengajar apa adanya itu di rumah, terus mutalaah yang namanya kitab baca kepada pada waktu saat siangnya di jalan. Allah Subhanahu wa taala membukakan mulai jalur bagaimana pas tiba-tiba dilihat anak-anak yang suka nongkrong di jalanan, pengamen dan lain sebagainya, diajak main ke rumahnya.
berkembang di situ, terinspirasi, sehingga pada waktu saat diberikan makan cukup tidak diajarkan apapun, supaya dia senang dan tanamkan jasa kebaikan. Kita kalau kita berjasa kepada bukan orang yang baik-baik, kepada orang yang tidak baik, saya mulai kenal, mulai senang, dibiarkan di situ, di main musik, mau ngapain, bukan sholat, nggak apa-apa, ya percuma aja kalau saya suruh sholat, bisa-bisa belum sholat kita berantem sama dia, bisa-bisa kabur. Dibiarkan dulu, akhirnya mulai senang, mulai tertarik karena makan cukup, ada kebebasan mengekspresikan hobinya itu. Lama-lama dilihat ini Yasinnya, dilihat dia sholat, dilihat ini, lama-lama juga tersentuh, pengen minta ajarin sholat, minta ini. Akhirnya lama-lama dalam waktu yang singkat jadi bisa. Mulai atribut-atribut kepremanan, atribut-atribut jalanan mulai dibersihin. Nah, lihat nampak keluar dari situ, kenapa? Ditanya sama orang, Masya Allah kagum. Dilihat itu suka mengganggu masyarakat, bikin risih masyarakat. Sekarang berbeda warnanya, luar biasa. Ditanya dari mana sujud sahih. Mulai dari situ dibuka pondok, anak santri datang banyak. Yang model begitu aja jadi. Yang rusak ya, yang udah nggak ada bannya, yang udah nggak ada sasisnya kalau mobil itu, yang udah oleng, ya, yang udah giginya nggak benar, pintunya susah dibuka, masih bisa denanan nih. Apalagi yang cuman hanya tune up, yang ganti oli doang, ya lebih gampang lagi. Ya kalau santri yang udah bagus pindah pesantren kemana itu kan cuma tune up doang, ya ganti oli ganti ini. Yang susah kan itu repairing daripada body atau mesin, turun mesin apalagi susah itu, mesin diganti. Dari mesin preman sekarang mesin jadi soleh kan yang susah, itu perlu proses. Kalau nggak ada tenaga ahli bukan jadi benar, malah jadi rusak. Bisa-bisa itu mobil jadi motor. Akhirnya berkembangnya seperti sekarang ini ya. Makanya saya katakan jangan sekali-kali ketergantungan dengan orang, ya. Tanamkan, kalau udah nggak dapet ya udah, tapi jangan hilang fokus kamu mengajar. Ini yang masjid yang terakhir terbangun dengan dana 1 miliar. Pada waktu saat itu datang seorang pejabat pemerintah sekelas yang namanya bupati lah, memberikan waktu, tapi dengan banyak syarat. Ya udah abaikan aja, lepas, hiraukan. Pas kemudian seorang Allah kirimkan, selanjutnya sepenuhnya dia akan membangun sampai selesai, tanpa pamrih, tanpa balasan dan tanpa yang lainnya. Termasuk juga ditukar ke Ismail pada waktu saat dia mengeluh. Setelah selesai seperti ini, kumpul orang teman-teman udah bubar, dia datang. Ini saksinya ada tuh Bang Iman. Karena takut nanti kedengeran sama masalahnya sama temennya. Itu ada yang modal begitu tuh santri. Udah temennya udah kabur, semuanya dia datang. Pak Ustaz, doain saya buat pesantren. Alhamdulillah bagus. Saya tahu dia sudah merintis mulai anak-anak sekitarnya itu dengan taklimnya. Terus, alhamdulillah dia ada harapan kepengen ini salah satu keluarganya saudaranya yang mampu bisa mendukung. Nanti kalau waktu saat dia membantu anak usia kan tinggal bicara. Tapi gimana? Harapan ini pupus. Pak Ustaz, saya harapkan bahwa saudara keluarga saya dapat membantu, tapi dia tidak membantu saya, Pak Ustaz, malah mengganggu. Saya bilang, bagus. Terima kasih, bagus. Nah, berapa banyak sejarahnya dari keluarga atau orang dekat siapapun membantu sepertinya baik, sepertinya ikhlas. Pada waktu saat berkembangnya, maka keluarganya yang lain turun ke bawahnya itu tidak menerima, akhirnya digugat. Dan apabila kita memberikan kebijakan ini selalu ketergantungan dengan orang itu. Saya minta izin dulu, boleh kagak ada acara ini? Dan ini izin dulu. Lo mau ngaji kok minta izin sama orang kaya? Ya, mau kasih kebijakan kok ini kasih minta izin. Nah, itu banyak. Sekelas Kuat Darrahman pun masih digoyang. Waktu saat kemarin, pada waktu saat teruslah. Ya salah satunya kamu punya teman siapa? Si Tatang. Ustaz awal keluar, Ustaz pesantren itu Ustaz berkhidmat pesantren Darut Taqwa yang ada di Cibinong. Dari Jakarta ke Murah Mandir, itu kuat, hebat muridnya itu banyak. Akhirnya pindah ke mana? Yaitu ke daerah Jonggol, ke daerah Jonggol. Ditinggalkan semuanya. Pada awalnya aman, nggak ada apa-apa, kuat. Karena terlibat orang yang merasanya. Lebih baik kamu sekarang ini merasa sulit daripada nanti kalau udah jadi dipegang sama dia. Bagus. Pak Ustadz dia nggak bantu, bagus. Jangan kadang-kadang kita nungguin ya. Kalau misalnya saya bagus, tidak jalan. Gara-gara dia nggak bantu, dia jadi nggak jalan. Emang kaki ente sama dia doang. Kakinya pegang kaki Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu saat beberapa bulan ketemu Pak Ustadz, alhamdulillah sudah mau letakkan batu tamu. Uangnya dari mana kamu? Ini datang tamu Pak Ustadz nggak tahu taunya sepenuhnya itu
dengan ikhlas membangun itu pondok, bahkan lahan tanahnya silakan gunakan secukupnya. Akhirnya jadi kita dengan ikhlas meninggalkan ini semua, nggak tahunya Allah kasih pilihan ini dan yang lainnya, ya termasuk ini nih Sarifudin. Tahun ini seumpamanya aku datang, dia meletakkan batu tamu masjid, tahun depan udah nggak ada lagi, dia ambil batu tamu. Lah, begitu kamu mau nambah 50 juta dah, di hutan aja di dalam, mumpung masih ditungkal, ini di Jambi masih banyak murah. Tapi kalau kau pindah ke Jakarta cuma bikin kamar mandi doang, dapat 2 meter. Akhirnya jadi. Ya, di Mentawak juga kemarin diletak keluar ya enak, gampang. Walaupun cuma hanya batu aja, jangan pikiran siapa tuh Samsulnya. Ya. Nanti ada beberapa teman-teman kamu yang sudah merintis, yang sudah jalan. Ya kalau misalnya nggak ada kesibukan, jangan bengong aja. Dah kita apa yang kita bisa lakukan. Mungkin barangkali penggantian kita, datangnya kehadiran kita di pondok yang sedang temenin kita lebih mulia daripada yang buat pondok. Karena dia tergerak, dia tuh ada semangatnya, terbimbing. Jadi penilainya Allah Subhanahu Wa Taala, penting Allah ridha. Dan itu mungkin beberapa hal yang saya sampaikan. Contoh kalau contohnya terlalu banyak ini. Ya satu santri, dan itu memang nyata demikian. Karena kenapa bisa berceritakan dan bisa memberikan gagasan serta solusi? Karena semuanya itu dilalui dan dialami. Semuanya sudah ditanya Ustaz ngaluin. Karena waktu saat merintis pondok Darul Islam di Jakarta tuh nggak punya tanah semeter pun, numpang semua kakek di atas di depan. Kalau bilang tuh rumah Cimban, yang di atas dibangun sendiri. Santri dari 2 sampai 10 orang. Nggak ada tanah, nggak ada lahan. Nah, masa pada waktu saat mana siapa kemarin? Jadi yang bawa mobil tadi Ustaz siapa? Ya Pak nih. Kenapa kau bangun masjid rumah kamu itu kok? Ya, udah berapa tahun kau bangun? Berapa tahun sudah Fahmi? Sudah berapa tahun kau bukan pondok? 11 tahun. Ustaz 20 tahun baru punya rumah. Itu juga di taklim yang di depan. Nggak boleh sama engkau. Ini baru 10 tahun, kenapa kok bangun masjid, bangun pondok itu dibagusin, rumah kamu belum ada, biarin aja, rasanya sedih ya. Ustaz udah ngalamin juga, ngelewatin. Dan itulah beberapa yang dapat disampaikan, yang mungkin kamu lebih tahu, tinggal kita lagi kaji lagi mutolaah dari kitab yang sudah sampaikan. Ya, para alumni pegang, yaitu petunjuknya itu dalam kitab Marokil Ubudiyah di ujung bagaimana ada busuhbah, bagaimana nih supaya menjaga keutuhannya tidak dengan banyaknya ini saling menguatkan, bukan sekali terjadi benturan antara satu dengan yang lainnya. Berikanlah tuntunan di Adabul Muraqib bab yang terakhir, ada busuhbah. Nanti kamu ngerti, nanti kamu mengambil daripada bagian-bagian yang sepertinya yang kamu dapat lakukan. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan. Mari kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Anda Firdaus dengan pondoknya Bukit Tahfiz ini dan juga sekitarnya para alumni, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan segala urusannya, diberikan jadikan ilmu yang bermanfaat. Allah sambungkan niatnya dengan niat-niat para salihin, akhlaknya bagaimana akhlak salihin, dan amal juga para salihin. Nas'alullah Ta'ala yadkhila niyatana fi niyatihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa amalana fi amali bijai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina وفنا يا كريم يا ارحم الراحمين. اللهم نسالك العافيه وتمام العافيه، شكرا على العافيه. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا اخره التي اليها معادنا، واجعل الحياه لنا زياده فيها من كل خير، واجعل الموت راحه فيها من كل شر. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله الحمد لله رب العالمين. وبالله التوفيق والهدايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Oh, kenapa?